Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Mr. Cepi. Sekarang saya dan teman-teman akan mempresentasikan Noemila Natura, yaitu sebuah produk shampoo yang akan kita jual dan juga kita presentasikan. Boleh di next. Ini adalah tim kami di balik Noemila Natura, yaitu ada Hanan Hamid, ada saya Risha Nidia, dan ada Rizky Kurniawan. Boleh di next. Kenapa kita memilih nama Milan? Karena itu adalah gabungan antara dua bahasa dari dua negara yang berbeda. Karena kami percaya produk yang bagus merupakan sebuah produk yang dilandaskan akan kolaborasi dua keberagaman dan tanpa melihat kedua sisi perbedaan serta menjunjung tinggi akan kualitas dan manfaat produk-produknya. Boleh di next. Pun kami memiliki value yang tinggi karena bahan dasar produk kami dari bahan-bahan spesial dan juga pengemasan dari produk kami dapat dibuktikan bisa di-recycle sehingga dengan ini produk kami tidak hanya mementingkan kecantikan tetapi juga mengajak customer untuk menjaga lingkungan. Ini next. Dengan logo ini kami percaya kami mempresentasikan brand kami yang kental dengan faktor alam, sehingga dipilihlah logo ini dengan tambahan faktor bunga serta warna dasar yang mempresentasikan bumi serta keindahan alam. Boleh di next. Dipilihnya font ini karena menggambarkan sisi natural dari Naomi La Natura. Boleh di next. Tagline kami pleasant and lovely dan slogan kami beauty, quality, and nature. Kenapa? Sesuai dengan arti dari kata Naomi La Natura yaitu pleasant and lovely. Dan dari bahasa Latin juga yaitu ada slogan beauty and nature. Artinya brand ini untuk orang yang dengan lingkungan, peduli kecantikan seraya dengan peduli alam. Boleh dipilihnya color palette ini untuk produk kami karena menggambarkan alam yaitu dengan hijau dan ungu tentang beauty dari bunga lavender. Boleh di next. Adapun shape yang kami miliki yaitu ada bottle pump untuk family size pun bisa, yaitu ada dan yang kedua ada medium size, ada botol tutup putar untuk size medium dan juga ada travel size. Botol tutup putar juga untuk dibawa kemana-mana. Oke, lanjut kepada ingredients. Selain daripada itu, ingredients kami juga mengandung solvent, cleansing, emulsifying, surfactant, hair conditioning, skin protecting, forming, preservative booster, dan emulsion. Dan juga mempunyai ekstrak aromaterapi, essential oil sesuai dengan tujuan kami. Boleh di next. Dari sini lanjut ke packaging materials. Kita menggunakan packaging material support, tapi tentu saja tetap aman, seraya menjaga lingkungan. Produk pun akan terjaga tetap aman. Kita menggunakan degradable peanut. Itu adalah styrofoam yang berbentuk peanut. Jadi produk seraya tetap aman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, sorry masih di mute. Nah, untuk ini untuk ini kita akan mengidentifikasikan strategi positioning dari produk kita dalam market. Ada 3 poin yang di sini kita bisa highlight. Yang itu pertama ada price. Produk kita ini tidak hanya dengan menggunakan the best quality, tapi kita juga upholding the idea tentang impactful for the customer. Kita tidak hanya care kepada customer, tapi kita juga care kepada surrounding environment, terutama pada lingkungan ya lokal yang ada di Jakarta. Nah, yang kedua itu ada sustainable impact. Di sini kita ada berdampak faktor berkelanjutan, yang dimana artinya itu adalah produk kita ini menekankan tentang produk yang bersih dan ingredients seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Ingredients kita itu 100% vegan dan juga halal dan aman gitu. Dan juga kita meminimalisasikan tentang
the impact on your health and the planet. Kita juga menggunakan strong and refillable aluminium bottle. Di sini di sini merupakan sangat bahan yang sangat kita tekankan karena dengan prinsip kita yaitu untuk mengurangi plastik pembuangan plastik dan juga kita ingin berpartisipasi dalam menjaga kelingkungan gitu. Ada juga program kita dan kita berpartisipasi dalam lingkungan tersebut yang disebut oleh One Tree Planted for Each Product Sold. Jadi kita mencoba untuk melakukan program yang namanya itu One Tree Planted for Each Product Sold, di mana kita akan menanam satu tanaman di setiap satu produk yang terjual gitu. Nah, yang ketiga itu ada science-backed ingredients. Selain produk kita yang aman, tapi produk kita ini tuh diverifikasi oleh saintis gitu. Jadi kayak ini gak cuma kayak ecek-ecekan doang di depan gitu. Nah, juga terutama kita menggunakan refillable beauty products developed with the highest standards of quality and transparency. Salah satunya yaitu science-based ingredients itu by MUI, Majelis Ulama Indonesia yang disertifikasi halal gitu. Oke. Lanjutnya di situ kita ingin menganalisis cost of product dan price. Di sini saya akan membahas price yang kita gunakan. Untuk large size, di sini kita terbagi menjadi 3. Itu ada large size, medium size, dan travel size. Untuk large size kita itu menggunakan sistem pump yang berisikan 600 mili yang harganya itu sekitar 150.000. Dan untuk medium size itu yang ada 300 mili itu sekitar harganya 115.000. Dan untuk travel size ini nih yang paling dicari untuk anak muda zaman sekarang yang lagi kayak jalan-jalan kemana aja gitu kayak travel dan sebagainya. Nah itu hanya 100 mili dan kita menggunakan 70.000 gitu. Dan di sini juga ada cost dari production requirements. Di situ ada direct material, equipment, operation. Direct material ini adalah bahan-bahan mentah yang kita gunakan seperti natural ingredients-nya, bagaimana kita mencari dan mengkolaborasikan ingredients kita yang kita ambil dari alamnya langsung gitu. Nah, di sini kita butuh sekitar 100 juta gitu. Dan equipment, alat-alat, machinery, bagaimana kita how are we going to make the products itu ada sekitar cost-nya itu ada 80 juta. Nah, untuk operasi di sini operasi maksudnya adalah bagaimana operasi sistem kita itu berjalan dari kita production, dari kita melakukan sales and marketing and promotion itu ada sekitar range 100 juta. Nah, production amount di sini kita ingin menekankan selain dari minimalism, kita ingin menekankan ada produk tertentu dalam rangka 50.000 products gitu. Oke. Nah, di profit margin ini di sini kita telah mengestimasi net profit kita atau laba bersihnya itu 25 juta. Nah, juga ada net sales-nya itu, net sales itu yang paling bersih, itu 24 juta, 745.000 gitu. Dan setelah diestimasi itu 25 juta dibagi 24 juta, 745.000 dan dikali 100 yaitu dihasilkan 101.000 rupiah. Tuh. Nah, di sini juga kita ingin mengidentifikasi consumer behavior di mana yang pertama itu dibagi menjadi 4 golongan. Itu ada cultural, social, personal, dan psychological. Di sini yang pertama yang kita bahas adalah cultural. Cultural itu di mana sekelompok orang yang membagi nilai sistem yang sama tergantung dari bagaimana mereka pengalaman hidup mereka gitu loh, kayak seperti contohnya konsumer yang mengkonsiderisasi bahwa mereka itu punya value yang sama gitu dalam ketahanan lingkungan dan eco-friendly karena produk kita itu kami menekankan produk kita itu akan terjaganya lingkungan, akan pedulinya planet. Nah, dengan produk itu memiliki value yang sama dengan cultural dari group of people ini, mereka akan mengconsider dari consumer behavior tersebut gitu. Nah, untuk yang kedua itu ada sosial. Nah, sosial itu di sini customer itu terinfluensi atau terpengaruh oleh sekitar mereka, lingkungan yang ada di sekitar mereka seperti keluarga atau kayak beberapa grup gitu, beberapa grup sekitar yang biasanya itu dilakukan oleh secara mouth to mouth gitu.
Dan juga yang ketiga itu ada personal. Personal itu adalah orang yang tidak hanya membeli karena hanya membeli gitu loh. Mereka membeli karena ada spesifik tertentu seperti produk kita. Kita mengharapkan konsumer kita itu membeli tidak hanya membeli karena mereka ingin uh, menikmati produk kita, tapi mereka juga peduli akan tentang arti yang kita bawa dari produk tersebut seperti environment issues gitu. Dan juga yang terakhir itu ada psychological. Nah, di psychological segment ini itu menekankan bahwa orang-orang atau customer yang sadar akan tentang kesehatan mereka, tentang peduli akan kebersihan mereka, tapi juga mereka ada kesadaran, tingkat kesadaran diri tentang bagaimana sih produk ini tuh dibawa atau dibuat gitu, eh, arti dibalik dari produk ini gitu. Jadi nggak cuma mereka peduli akan kesehatan, body care and health mereka, tapi mereka juga peduli akan dibaliknya gitu, kayak to touch on some personal psychological issue gitu. Dan juga di sini kami ingin menekankan bahwa produk kami ini kami menjunjung tinggi uh, akan adanya relaxation, yaitu produk kami itu menjunjung tinggi dan menekankan tentang aromaterapis yang sangat saya sebutkan tadi. Selain dari health and care, tapi mereka juga ada yang namanya kebutuhan, yaitu kebutuhan tambahan seperti aromaterapi tersebut. Dan produk kami ini, kami menyediakan salah satu unsur kebutuhan tambahan tersebut, yaitu aromaterapi. Gitu. Nah, di sini juga kami mengidentifikasi segmen dan target marketing khususnya. Yaitu pertama itu ada geografik. Geografik itu dikhususkan pada sekitar Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tapi lebih ke level nasional juga sih. Terus juga ada urban. Kami cocok pada urban karena kami juga base-nya itu di Jakarta. Dan itu ada behavioral. Behavioral itu kami menekankan kepada dan kami berharap khususnya uh, buat orang-orang atau kayak segmentasi dan target marketing itu kepada consumer yang eco-friendly, kayak mereka peduli akan care and health beauty product gitu dan keunggulannya gitu, dan juga dan lagi menekankan tentang minimalism gitu. Ada psychographic. Nah, psychographic itu kami di sini menekankan tentang uh, kondisi psikografik, yaitu middle to upper class khususnya. Sebenarnya ini bisa buat semua, cuma di sini lebih ditekankan dengan harga dan kualitas yang kami buat. Kami percaya target kita itu lebih ke middle to upper. Dan juga di sini ada yang terakhir itu ada demografik. Di situ kami menekankan kepada umur 17 sampai 45 tahun. Dan juga ini kami open for all gender and all human are welcome buat ini. And also ada teenager, single people, young married couples, other women, couple with children juga uh, yang orang-orang yang emang sekiranya membutuhkan lebih nutrisi untuk rambutnya, dan juga mereka sadar akan pengaruhnya di balik dari produk tersebut, sepertinya yaitu uh, produk yang peduli dengan bumi gitu, atau lingkungan lokal gitu. Oke, selanjutnya akan dilanjutin dengan teman saya, itu Hanan. Selanjutnya ada competitor details, yaitu brand yang kami pilih yaitu Lifebuoy. Kenapa kami pilih Lifebuoy? Karena Lifebuoy merupakan salah satu salah satu shampoo keluarga yang bermerek di Indonesia yang sangat terkenal. Tetapi Lifebuoy memiliki kekurangan, yaitu uh, kandungan yang bisa dibilang cukup berat, membuat rambut jadi lebih kasar dan juga tidak cerah, kurang bersinar. Lifebuoy Lifebuoy ini dimulai dengan harga 5.000 dengan kemasan sachet hingga 64.000. Lanjut. Selanjutnya ada produk differentiation and USP.
Noemi Lanatur menawarkan sampo eksklusif dengan semua aroma bunga terapi yang unik dan berkualitas. Lalu yang kedua, produk kami untuk semua jenis rambut, terutama diformulasikan dengan bahan utama seperti protein quinoa, protein jojoba, daun teh putih, dan chamomile. Setiap bahan memiliki yang tersendiri untuk menjaga rambut tetap sehat. Lalu yang ketiga, produk kami dikemas dalam botol aluminium. Yang keempat, dikemas dalam botol aluminium isi ulang minimalis yang sangat cocok untuk berbagai ukuran. Nah, produk ini ulang. Itu yang kita tekankan dari Mila Natura. Lalu yang terakhir, kita produk Neo Mila Natura udah ber-BPOM dan juga udah MUI, udah di-verified BPOM dan MUI. Ya. Selanjutnya di channel distribution. Ini ya basic caranya yaitu yang ke agen distributor. Lalu dari distributor kami kirim ke wholesaler. Lalu kami baru masuk ke retailers. Nah, dari retailers konsumen bisa langsung mencari merek kita yaitu Natura. Bisa di next. Barang kami bisa produk ini Milat Natura bisa di melalui online dan juga offline. Offline-nya itu ada di retailers, di Dandan, Watson, dan Guardian. Ada di seluruh mall di Jakarta. Jakarta, Jabodetabek. Lalu yang kedua ada di online, kita punya Shopee, yaitu namanya @neomilanatura. Di Instagram, namanya @neomila.natura. Lanjut. Nah, lalu ada brand ambassador. Brand ambassador yang kami pilih yaitu Anne Hathaway. Siapa sih yang nggak kenal selebritas yang sangat cantik ini? Kami ingin Anne Hathaway menjadi dari brand karena dia merupakan orang yang sangat bertalenta dan tentu saja memiliki paras yang sangat cantik. Melalui Anne Hathaway, kami ingin memberitahu dunia pentingnya barang kecil yang bisa di-recycle. Bersamaan dengan itu, kami juga ingin mereka yang memakai produk kami bisa lebih percaya diri dengan rambut yang sehat dan tentu saja dengan aroma yang menenangkan. Nah, di sini sebelumnya selain itu ingin ditambahkan bahwa kami ini peduli akan tentang woman empowerment. Kami di sini ingin menggunakan wajah dari Anne Hathaway sebagai brand ambassador produk kita karena kami percaya bahwa segala sesuatu, terutama dalam sosial kita sekarang ini, dalam masyarakat kita saat ini, sangat dibutuhkan peran wanita untuk menjadi sebuah tokoh yang penting gitu. Dan kami percaya Anne Hathaway dapat merepresentasikan produk kita dengan baik gitu sebagai wajah dari para wanita-wanita gitu. Nah, di sini juga ada branding strategi dan marketing objection gitu. Di sini dari produk kami percaya bahwa kami ingin mengkomunikasikan produk kita itu secara edukatif dan juga sebagai as a being healthier dan well impactful buat customer dan juga buat lingkungan yang ada di sekitar kita. Dan juga di sini kita secara sekali setiap bulan kami ingin membuat campaign yang namanya itu mengedukasi dan membuat program awareness tentang environment issues around Jakarta. Melalui program ini kami ingin berkolaborasi dengan organisasi lainnya, organisasi seperti Green Welfare dan organisasi yang peduli akan lingkungan gitu. Kita juga ingin mendeliverasikan tentang our monthly campaigns melalui social media platform dengan kolaborasi dari organisasi tersebut di our official store untuk
meningkatkan level of public awareness tentang produk yang kita tawarkan gitu. Oke, saya lanjutkan sebagai penutup. Kesimpulannya adalah produk Naomi Natura, produk yang bervalue tinggi dan juga bermanfaat bagi kalangan dari umur 17 sampai 45 tahun. Karena selain menimbulkan dampak penjaga lingkungan, menjaga ke kualitas diri, kami juga menggunakan bahan-bahan ingredients yang membantu stress relief gitu. Jadi kami juga menggunakan ekstrak essential oil untuk meredahkan atau menghilangkan kepenatan dari hiruk pikuknya ibu kota gitu, terutama untuk um, anak-anak SMA, kuliah, dan juga pekerja. Sekian dari kami, saya Resya Media mengucapkan terima kasih mewakilkan para tim. Terima kasih.